Oke, halo sobat investor semuanya, selamat datang di video saya yang pertama kali. Di sini saya coba akan testing aja sebenarnya. Saya coba buat video iseng-iseng. Di sini ada beberapa saham yang ingin coba saya analisis dan mungkin ini bisa jadi salah satu opsi bagi teman-teman untuk bertransaksi di bursa saham. Nah, oke, di video kali ini saya akan coba untuk membahas 4 saham. Ada 4 saham yang menurut saya ini cukup menarik untuk kita amatin bersama, yaitu yang pertama ada BRMS, terus yang kedua ada ADMR, terus yang ketiga ada MTEK, terus yang keempat ada saham Harum, teman-teman. Kita akan coba untuk bahas saham yang pertama kita bisa mulai dari BRMS terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saham BRMS kita coba untuk amatin, teman-teman. Saham BRMS hari ini di hari Jumat tanggal 8 Juli itu berhasil ditutup dengan penguatan 4,46% ke level 234, menguat sebesar 10 poin, teman-teman. Nah, total transaksi atau value transaksi di saham BRMS ini mencapai 61,3 miliar, dan ini merupakan salah satu value yang cukup besar saya rasa untuk di saham BRMS ini. Nah, apabila kita bandingkan rata-rata harian transaksinya itu, teman-teman, untuk saham BRMS dari segi volume itu udah relatif meningkat daripada 2 hari terakhir. Nah, jadi ini merupakan salah satu sentimen yang cukup menarik dari segi trade book, teman-teman. Nah, kita juga lihat saham BRMS ini dari segi transaksi pada hari ini cukup menarik. Kita coba lihat dari segi foreign flow. Hari ini dia ada net buy sekitar 2,6 miliar, dan ini ya relatif kecil, walaupun kecil namun kita lihat teknikal seperti apa nanti akan lebih baik. Nah, di sini BRMS kalau misalkan kita lihat secara trade booknya, teman-teman, di sini cukup menarik. Kenapa? Karena saham BRMS ini kebanyakan itu ditransaksikan di harga 234, sementara closingnya adalah di harga 234. Artinya apa? Kedepannya saham BRMS ini masih punya potensi yang cukup besar, kedepannya ingin melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga dari segi broker summary-nya, di sini cukup seimbang. Bahkan di sini ada JP Morgan yang relatif melakukan akumulasi, dan juga ada KK dan ada YP juga yang melakukan akumulasi, teman-teman. Di sini adalah tampilan broker summary. Teman-teman bisa melihat menu yang cukup detail untuk transaksi broker di suatu saham itu lewat menu broker summary. Nah, di sini ini sudah ada broker summary dari saham BRMS. Ini kita udah tahu nih kira-kira dari segi broker summary-nya saham BRMS ini kemungkinan besar ini mengalami akumulasi, karena di sini ada broker KK, ada BK dan IN yang akumulasi cukup signifikan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan top sell-nya ada AK, GR dan RS, itu hanya sekitar kurang lebih 380 saja, dan akumulasinya itu udah kurang lebih hampir 400.000 lot saham yang ditransaksikan. Jadi untuk saham BRMS ini relatif akumulasi. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari segi dan kalau misalkan kita lihat dari segi net flow asingnya, untuk saham BRMS ini ada net flow asing yang cukup menarik dari tanggal 13 Juni sampai kurang lebih tanggal 16 Juni. Jadi ini ada akumulasi yang cukup signifikan di tanggal-tanggal tersebut, namun di hari-hari setelahnya itu hanya ada distribusi cukup kecil, dan juga ini relatif bervariasi. Nah, ini dari segi asing saya rasa masih punya komposisi yang cukup banyak di saham BRMS ini. Jadi masih akan ada potensi sebenarnya dari segi foreign flow untuk saham BRMS ini kedepannya bisa untuk dikerek naik oleh asing.
Nah, oke, langsung aja kita cek dari segi teknikalnya. Nah, dari segi teknikal saham BRMS ini cukup menarik teman-teman. Apabila kita lihat dari segi trennya, untuk saham BRMS ini relatif berada dalam tren uptrend, dan juga dia udah bergerak di area konsolidasi klasiknya di level 200 sampai kurang lebih 236 teman-teman. Dan yang lebih menarik lagi untuk saham BRMS ini, pada penutupan hari Jumat kemarin itu dia relatif ditutup dengan penguatan 4,46% ke level 234, di mana dia rebound bertepatan dengan support klasiknya di level 220. Dan di sini menunjukkan adanya tekanan beli yang cukup besar dengan adanya candlestick yang cukup powerful di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat menggunakan indikator stokastik 14/3-nya, di sini sudah ada indikasi golden cross di area oversold. Jadi untuk saham BRMS ini cukup menarik untuk teman-teman bisa amatin dengan level support yaitu di level 220, dan resisten klasiknya yang terdekat itu berada di level 236. Jadi level yang cukup tipis dari level penutupan sekarang, yaitu hanya di level 234. Dan untuk potensial upside-nya sendiri untuk saham BRMS memiliki risk to reward yang cukup oke teman-teman. Nah, kalau misalkan kita menggunakan acuan resistennya yaitu berada di level 256. Nah, ini bisa menjadi acuan teman-teman semuanya untuk melakukan aksi taking profit di sini. Nah, dengan stop loss-nya teman-teman bisa batasin nanti kalau misalkan saham BRMS ini turun ke level 226. Jadi untuk saham BRMS cukup menarik untuk teman-teman amati. Oke, langsung aja kita pindah ke saham yang kedua, itu ada saham Harum teman-teman. Oke, saham Harum pada penutupan hari Jumat tanggal 8 Juli itu ditutup dengan penguatan 3,44% ke level 1500, menguat sebesar 50 poin dengan total nilai transaksi hariannya itu mencapai 191 miliar. Nah, ini cukup menarik untuk saham Harum. Kalau misalkan kita perhatikan dari segi daily-nya, itu dia sudah berada di atas rata-rata pergerakan transaksi volume hariannya. Jadi untuk saham Harum cukup menarik untuk kita amatin dari segi transaksi. Nah, kemudian dari segi trade book-nya, ini transaksi Harum itu kebanyakan terjadi berada di level 1500 sampai kurang lebih di 1525. Jadi ini ada transaksi yang terjadi di range dari 1500 sampai 1525 itu cukup signifikan. Sementara itu harga saham Harum sekarang itu sebesar 1500. Nah, ini kalau menurut saya ini cukup menarik karena dari segi transaksi sebenarnya masih ada potensi untuk saham Harum nanti bisa kembali ke level 1525, atau paling enggak dia akan mencoba untuk menguji level resistennya di level 1520. Nah, sementara itu kita akan coba lihat dari segi asingnya. Untuk saham Harum pada hari Jumat kemarin itu asing masih mencatatkan net sell. Namun yang menarik untuk saham Harum ini adalah dia ada transaksi asing yang cukup signifikan dari tanggal 20 Juni sampai kurang lebih tanggal 5 Juli teman-teman. Dan di sini kurang lebih asing udah masuk sudah cukup relatif banyak, sehingga ini menjadi salah satu katalis yang cukup positif untuk saham Harum sebenarnya kedepannya bisa untuk mengalami rebound. Nah, langsung aja kita lihat untuk chartnya untuk saham Harum ini bagaimana. Nah, oke. Ternyata Harum teman-teman itu setelah mengalami stock split kemarin di bulan Mei, di akhir bulan Mei, itu pergerakan harga sahamnya itu relatif menurun. Nah, saya nggak tahu nih apakah gara stock split justru malah turun atau memang karena segi komoditasnya itu kurang mendukung. Namun yang jelas setelah stock split malah pergerakan harga Harum ini relatif mengalami penurunan.
dan juga didukung dengan adanya katalis yang cukup negatif dari sisi komoditas nikel yang terus mengalami penurunan. Jadi ini membantu untuk saham Harum ini terus mengalami penurunan. Nah, update terbaru untuk saham Harum ini di hari Jumat kemarin ditutup dengan penguatan 3,45% dan dia pergerakannya itu udah mulai relatif terbatas penurunannya teman-teman. Nah, penurunannya itu udah mulai terbatas di area support klasiknya di level 1500. Nah, di sini ada level yang cukup krusial untuk saham Harum. Apabila dia nanti tidak mampu mempertahankan level support klasik di level 1500, akan ada potensi yang cukup besar saham Harum akan melanjutkan koreksinya untuk level support selanjutnya, itu berada di level 1240. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan untuk saham Harum ini strateginya bagaimana. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman ini merupakan staker, saham Harum ini menarik dari segi price action. Kenapa? Karena dia kalau misalkan kita tarik dari segi hype-nya dari tanggal 21 April sampai penurunannya di hari Jumat kemarin, itu dia udah terkoreksi kurang lebih 50% teman-teman. Dan di sini belum ada sama sekali yang namanya technical rebound. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pembelian, ingin spekulasi beli, ya inilah saatnya ketika saham Harum udah berada di level support klasiknya di level 1500. Teman-teman bisa melakukan cicil pembelian di level 1500 dan batasi kerugian ketika nanti dia breakdown dari level 1375. Jadi untuk level stop lossnya adalah itu. Nah, untuk target taking profitnya itu untuk jangka pendek saham Harum berada di level 1600, kurang lebih berada di sini. Dan untuk target taking profit yang kedua itu saham Harum bisa kemungkinan berada di level resisten klasiknya di level 1750 teman-teman. Nah gitu. Jadi sebenarnya dari segi price action saham Harum cukup menarik. Apabila nanti ada, ya kita tinggal nunggu pemain aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat dari segi asing, sebenarnya saham Harum udah cukup diakumulasi dengan relatif yang banyak dari segi asingnya. Namun ya karena memang sentimennya belum mendukung, ya itu yang menyebabkan saham Harum ini terus terkoreksi. Namun kalau misalkan teman-teman ini berspekulasi, ya ini adalah saatnya kalau menurut saya. Kalau misalkan nanti tetap breakdown teman-teman saham Harum, teman-teman bisa antri aja nanti ketika dia turun ke level 1230 atau nanti di level 1120. Itu adalah level pembelian yang saya rasa cukup aman. Teman-teman bisa melakukan pembelian di level itu karena ini merupakan level rendahnya ketika dia masih berada di tahun 2021, di bulan September tahun 2021. Nah, oke, itu untuk saham Harum. Nah, selanjutnya ada saham ADMR, teman-teman. Nah, kita akan coba lihat dari segi stock price-nya saham ADMR. Nah, saham ADMR pada penutupan hari Jumat kemarin berhasil ditutup dengan penguatan menguat sebesar 3,52% ke level 1760 dengan total nilai transaksi sebesar 147,5 miliar rupiah. Dan ini merupakan transaksi harian yang relatif kecil apabila kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Namun untuk sekelas saham yang baru IPO seperti ADMR ini merupakan salah satu saham yang kita bisa bilang adalah saham yang liquid, teman-teman. Gitu. Nah, oke, kita akan coba dari segi tradebooknya apakah menarik. Nah, oke. Dari segi tradebooknya untuk saham ADMR, dia transaksinya itu terjadi paling banyak berada di range 1735 sampai kurang lebih 1760. Jadi ada kurang lebih selisih 25 poin. Itu adalah level transaksi yang paling sering terjadi. Sementara itu level transaksi sekarang atau level harga sekarang itu berada di level 1760. Artinya apa? Berarti masih ada orang-orang yang melakukan pembelian di level bawah. Artinya apa? Untuk saham ADMR ini masih mempunyai potensi kenaikan yang cukup oke sebenarnya. Nah, kita akan coba lihat dari segi free flow. Nah, dari segi free flow untuk saham ADMR, kita akan coba lihat. Dari segi free flow pada penutupan hari Jumat
itu asing masuk cukup signifikan, yaitu 22 miliar teman-teman. Nah kalau misalkan kita lihat dari segi transaksi asing itu tercatat cukup masih melakukan pembelian, apalagi kalau misalkan kita lihat di tanggal 31 Mei kemarin itu asing mencatatkan pembelian senilai 1,4 triliun, dan sehabis itu asing tidak melakukan penjualan yang relatif banyak, dan justru di tanggal mulai tanggal 17 Juni sampai kurang lebih tanggal 28 Juni itu asing melakukan pembelian yang cukup masif, sehingga saya rasa porsi asing di saham ADMR ini masih cukup besar. Nah kita coba lihat dari segi teknikalnya teman-teman bagaimana. Nah oke, saham ADMR ini teman-teman kalau misalkan kita perhatikan bersama, saham ADMR ini dari segi teknikal ini bergerak secara downtrend, dari secondary trendnya. Nah ini kalau misalkan kita lihat sebenarnya trendnya itu nah ini saham ADMR secara minor trendnya dia bergerak downtrend teman-teman, namun pergerakannya itu udah mulai terbatas, penurunannya terbatas di area support 1560, dan ini terbukti saham ADMR udah kembali naik selama kurang lebih selama 6 hari berturut-turut itu udah mulai mengalami kenaikan. Nah kalau misalkan kita perhatikan juga sebenarnya saham ADMR ini itu membentuk pola yaitu falling wedge teman-teman. Nah jadi sebenarnya kalau misalkan ingin trading jangka pendek aja, saham ADMR masih mempunyai potensial upside sampai kurang lebih 1914, yaitu berada di level di level trendline resistant. Jadi masih cukup oke sebenarnya kalau misalkan ingin trading jangka pendek. Namun mengingat trennya ini sebenarnya masih downtrend, teman-teman pastikan juga kawal dengan stop loss yang ketat. Nah ketika nanti saham ADMR ini turun di bawah level 1710, lebih baik teman-teman cut loss terlebih dahulu kalau misalkan nanti turun. Kalau misalkan nanti naik ya berarti kalau misalkan naik ya tunggu aja di level resistennya di level 1900, kalau misalkan nanti dia mengalami kenaikan lebih lanjut, maka dia akan mematahkan dari pola falling wedge ini teman-teman. Namun kelihatannya sih seharusnya saham ADMR ini masih akan cenderung terkonsolidasi dari area 1600 sampai level 1700. Nah untuk support yang kuat untuk saham ADMR itu berada di level 1560, dan untuk level resistennya itu berada di level 1900 pas teman-teman. Nah oke, itu saham yang ketiga. Next kita akan bahas saham yang terakhir teman-teman, yaitu ada saham apa tadi ya, MTEK. Nah oke, saham MTEK pada penutupan hari Jumat saham MTEK pada penutupan hari Jumat tanggal 9 Juli itu berhasil ditutup dengan penguatan sebesar 4,76% ke level 1650 dengan total nilai transaksi sebesar 43,8 miliar teman-teman. Nah sedangkan dari segi transaksi hariannya ini relatif berada di atas rata-rata transaksi hariannya, yaitu di level 270.000 lot. Nah kalau misalkan kita lihat dari segi broker summary untuk saham MTEK ini sekarang kita melihat kecenderungannya itu masih terdistribusi teman-teman dari segi jangka panjang ya. Dari segi hariannya itu masih cenderung terdistribusi, dengan CS itu hanya melakukan pembelian 43.000 lot, AZ melakukan pembelian 33.000 lot, BK melakukan pembelian kurang lebih 3,8.000 lot, dan ada dari CC itu melakukan sell sebesar 55.000 lot, RX melakukan sell sebesar 13.000 lot, dan ada DX melakukan sell sebesar 10.000 lot. Sementara itu dari segi transaksinya, dari transaksi asing untuk saham MTEK ini pada penutupan hari Jumat kemarin itu relatif asing masih keluar cukup banyak di sini, keluar sebesar 4 miliar teman-teman.
Nah, kalau misalkan kita lihat juga dari segi transaksi asingnya, ini relatif mengalami net sell yang cukup parah sebenarnya. Namun di sini teman-teman bisa perhatikan dari tanggal 8 Maret sampai kurang lebih tanggal 12 atau tanggal 13 Mei itu asing masuk cukup signifikan. Ya walaupun sebenarnya dari tanggal-tanggal setelahnya asing lebih banyak melakukan net sell. Nah, ini merupakan kalau menurut saya sih ya cukup riskan ya kalau kita ingin entry di saham MTech ini. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat dari segi trade teman-teman, apakah trade book untuk saham MTech ini cukup menarik. Nah, ternyata untuk saham MTech ini kebanyakan transaksinya itu diperdagangkan di harga 1615 dan juga di 1650. Jadi kalau misalkan kita melihat dari level harga yang sekarang, sebenarnya saham MTech masih cukup menarik. Nah, langsung aja kita lihat dari segi chartnya bagaimana. Oke, saham MTech ini sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan MA200 teman-teman, itu udah breakdown dari MA200. Nah, kecenderungannya kalau saham itu breakdown dari area MA200 itu akan mengalami bearish yang cukup panjang. Nah, namun di sini saya melihat peluang untuk saham MTech ini, dia masih akan ada potensi kenaikannya. Nah, kalau misalkan kita lihat MTech di hari Jumat kemarin itu berhasil ditutup dengan penguatan sebesar 4,76% ke level 1650. Dan yang lebih spesial dari saham MTech ini adalah dia ditutup di hampir di level tertingginya. Jadi saya rasa tekanan beli untuk saham MTech ini cukup menarik. Nah, dari segi price action sebenarnya saham MTech ini rebound dari area support klasiknya di level 1480 teman-teman. Nah, gitu untuk saham MTech. Dan untuk kedepannya saya masih cukup optimis saham MTech ini masih akan berpeluang untuk menguji level resisten kuatnya di level 1730. Ya paling enggak kalau misalkan teman-teman ingin melakukan trading jangka pendek, itu bisa banget untuk entry di saham MTech. Nah, entry-nya itu di mana? Teman-teman bisa entry di level 1640 sampai di level 1650. Nah, teman-teman juga bisa batasi stop loss-nya apabila nanti saham MTech turun ke level 1588 atau 1590. Nah, sebenarnya saham MTech ini cukup menarik, tapi ya resikonya masih cukup gede. Resikonya masih cukup gede kalau misalkan teman-teman ingin trading jangka pendek aja. Saham MTech ini menawarkan risk to reward yang cukup kalau saya pribadi sih cukup berani ya untuk trading saham MTech. Ya asalkan teman-teman tahu cara entry-nya dan tahu kapan harus keluar, kapan harus masuk. Mengingat saham MTech ini dia tuh udah turun hampir 50% dari level tingginya di level 3054 di tanggal 9 Mei kemarin. Jadi ya dari segi risk to reward sebenarnya saham MTech masih ada potensial upside ya, kurang lebih ya dia akan kembali menguji level resistance klasik di level 1730 gitu untuk saham MTech. Nah, Oke, mungkin itu dia pembahasan dari saya untuk video yang pertama. Yang pertama tadi kita udah bahas yaitu ada saham BRMS, dan saham yang kedua itu ada saham Harum, saham yang ketiga ada EDMR, dan saham yang keempat itu ada saham MTech. Nah, teman-teman, sekali lagi di sini saya coba untuk saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa semua analisis yang saya berikan tadi itu bersifat disclaimer on dan murni opini pribadi. Jadi teman-teman semoga bisa mengambil sisi positifnya dan memfilter sisi negatifnya. Dan juga ini bukan rekomendasi teman-teman, tapi teman-teman bisa manfaatkan ini sebagai insight tambahan untuk memperluas trading plan atau strategi trading dari teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja video analisis saya untuk hari ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Oke, gitu aja. Salam cuan.